devam edelim. Imagination. Nice. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giska Yusha Putri. Saya dari kelas RA8 Manajemen semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya pelajari dari teori ekonomi di semester 3 ini. Di mata kuliah teori ekonomi di semester 3 ini, saya mempelajari 3 hal atau 3 materi. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga masalah ekonomi, yang keempat teori permintaan dan penawaran, yang kelima teori produksi, yang keenam tingkah laku atau perilaku konsumen, yang ketujuh struktur pasar, yang kedelapan persaingan monopolitis, yang kesembilan pendapatan nasional, yang kesepuluh pasar bebas, yang kesebelas kebijakan fiskal dan moneter, yang terakhir atau yang ke-12 ekonomi terbuka. A few moments later. Materi pertama yang saya pelajari adalah konsep dasar ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jadi, apa sih perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Ekonomi mikro mengkaji interaksi individu dalam produksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan, dan ruang lingkupnya lebih kecil. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, jadi ruang lingkupnya jauh lebih luas. Adapun beberapa masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah ketimpangan, yang kedua kemiskinan, yang ketiga pengangguran, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang kelima ketahanan ekonomi terhadap krisis, yang keenam akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Lanjut, materi kedua adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitatif atau kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang tersebut berubah. Lalu, dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Konsep ini memberikan wawasan mendalam tentang responsibilitas pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, dan juga faktor-faktor lain yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan pasar.
Lalu, adapun faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan dan juga penawaran. Dari elastisitas permintaan sendiri, yaitu ketersediaan barang, yaitu ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Yang kelima, masa penyesuaian. Dan yang terakhir, pendapatan konsumen. Sedangkan di penawaran ada jumlah persediaan, mobilitas produk, faktor A. Sedangkan di penawaran ada jumlah persediaan, mobilitas faktor produk, jangka waktu produksi, kemudian produsen baru memasuki pasar, sifat perubahan biaya produk, dan juga daya tahan penyimpanan. Lanjut materi ketiga, yaitu masalah ekonomi. Ekonomi adalah salah satu masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik individu, kelompok, maupun pemerintah. Lalu, apa saja sih masalah pokok ekonomi? Yaitu ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan juga akses terhadap pendidikan dan juga keterampilan. Kesimpulannya, masalah ekonomi adalah isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Lanjut materi keempat, yaitu tentang teori permintaan dan juga penawaran. Permintaan tersendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu pula. Permintaan juga dibagi menjadi dua, yaitu permintaan perseorangan dan juga permintaan pasar. Lalu, penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu yang tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Jadi, kesimpulannya, teori permintaan dan penawaran adalah dasar analisis yang menjelaskan bagaimana harga kuantitas barang ditentukan. Konsep-konsep utama melibatkan hukum dengan asumsi faktor lain tetap. Perubahan harga akan memicu reaksi balik dalam jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan. Lanjut materi kelima, yaitu tentang teori produksi. Apa sih teori produksi itu? Teori produksi adalah salah satu konsep dasar ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun faktor-faktor produksinya yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Jadi kesimpulannya, teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan, dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. A few moments later.
Baik, lanjut ke materi ke-6, yaitu tentang tingkah laku atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperhatikan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi terkait produk dan juga jasa tersebut. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor sosial, yang kedua faktor marketing strategy, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat ada faktor pribadi. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumen adalah pemahaman tentang bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan untuk memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan juga situasional. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan mereka. A few moments later. Lanjut materi ke-7, yaitu ada struktur pasar. Struktur pasar merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi dan juga karakteristik pasar tertentu. Pemahaman tentang struktur pasar sangat penting dalam memahami perilaku pelaku pasar seperti produsen dan juga konsumen, serta bagaimana sih mereka berinteraksi dan dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Struktur pasar juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain menentukan perilaku pelaku konsumen atau pasar, mempengaruhi kinerja pasar, dan memberikan petunjuk bagi pemerintah. Jadi kesimpulannya, struktur pasar merupakan konsep penting dalam memahami perilaku pelaku pasar dan kinerja pasar. Pemahaman tentang berbagai sistem struktur pasar membantu kita memahami bagaimana harga, kuantitas barang atau jasa ditentukan, dan juga bagaimana kebijakan ekonomi dapat memengaruhi pasar. A few moments later. Baik, lanjut ke materi yang ke-8, yaitu tentang persaingan monopolitis. Apa sih persaingan monopolitis itu? Persaingan monopolitis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda-beda, tetapi memiliki substitusi yang cukup dekat. Dalam konteks ini, setiap perusahaan berusaha untuk membedakan produknya dari produk pesaing melalui berbagai cara, seperti inovasi, branding, dan juga pemasaran. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kekuatan pasar yang absolut, mereka tetap dapat mempengaruhi harga produk mereka melalui strategi diferensiasi. Hal ini menciptakan situasi di mana konsumen memiliki banyak pilihan, tetapi juga membuat perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangkas pasar mereka. Ada pula fungsi persaingan monopolitis, yaitu berfungsi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dalam upaya untuk menarik konsumen, perusahaan akan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. Persaingan ini juga memberikan pilihan kepada konsumen yang dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kesimpulannya, persaingan monopolitis adalah
bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk berbeda namun bersaing satu sama lain. Karakteristik ini mendorong inovasi dan memberikan banyak pilihan untuk konsumen, meskipun seringkali menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang sepenuhnya kompetitif. A few moments later. Baik, lanjut ke materi yang ke-9. Pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam setahun, yang dihitung dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan juga jasa. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai ekonomi dan menggambarkan kesejahteraan rakyatnya. Ada juga jenis-jenis pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan juga pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi kesimpulannya, pendapatan nasional adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pendapatan ini dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Masing-masing pendekatan memiliki cara yang berbeda untuk mengakui total pendapatan, namun semuanya memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi kerja. Lanjut ke materi yang ke-10, yaitu pasar bebas. Kalian tahu kan apa itu pasar bebas? Jadi pasar bebas itu adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dalam konteks ini, perdagangan luar negeri pasar bebas juga mencerminkan kegiatan perdagangan antar negara yang berlangsung tanpa hambatan, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa intervensi atau kebijakan pembatasan dari pemerintah masing-masing. Ada juga jenis-jenis pasar bebas, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, NAFTA atau North America Free Trade Area, CAFTA atau China Asian Free Trade Area, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation atau WTO, yaitu World Trade Organization. Jadi kesimpulannya, pasar bebas dan kebijakan pemerintahan merupakan 2 pilar penting dalam ekonomi modern yang berinteraksi. Pada pasar bebas menawarkan efisiensi dan inovasi melalui kompetisi, sementara kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi kepentingan publik, dan juga memastikan keadilan sosial. Penerapan pasar bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa regulasi yang tepat dapat menyebabkan ketimpangan dan juga eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dapat sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang. A few moments later. Lanjut ke materi yang ke-11, yaitu kebijakan fiskal dan juga moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi agregat ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran ekonomi dan sistem perpajakan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan juga mencapai berbagai sasaran ekonomi mikro lainnya. Lalu ada juga tujuan kebijakan fiskal, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, memperbaiki distribusi pendapatan, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Ada pula tujuan kebijakan moneter, yaitu stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, dan juga menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. A few moments later. Lalu materi yang terakhir atau materi ke-12 yaitu ekonomi terbuka, memahami interaksi global. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan yang internasional, ekspor dan juga atau yang ke-12 atau materi yang terakhir yaitu ada ekonomi terbuka atau memahami interaksi global. Jadi perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan juga impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ada faktor-faktor penentu impor dan juga ekspor. Yang pertama ada harga. Yang kedua, preferensi konsumen. Yang ketiga kualitas, dan yang terakhir atau yang keempat ada kebijakan perdagangan. Apa sih faktor dari harga? Yaitu harga relatif barang dan jasa di berbagai negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi ekspor dan juga impor. Ketika harga barang lebih rendah di negara lain, impor dari negara tersebut cenderung meningkat. Dan yang kedua, preferensi konsumen. Preferensi konsumen terhadap produk tertentu di berbagai negara dapat memengaruhi ekspor dan juga impor. Permintaan terhadap produk yang populer di negara lain dapat meningkatkan ekspor dari negara tersebut. Kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Kesimpulannya, ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi yang membuka perbatasan untuk perdagangan, investasi, dan pergerakan tenaga kerja antar negara. Sistem ini memiliki berbagai manfaat termasuk meningkatkan standar hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi. Namun, ekonomi terbuka juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan luar negeri, persaingan global, dan juga potensi ketidaksetaraan. Jadi memahami manfaat dan tantangan ekonomi terbuka sangat penting untuk membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan juga yang adil. A few moments later. Mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan lagi dari materi semester 3 dari mata kuliah teori ekonomi ini. Jika ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that